ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian dikatakan di sini tuzanu fihi amalul ibadi hasanuha wa sayyi'uha haqqun. Sebagaimana ditimbangnya amalan-amalan segenap hamba, amalan yang baik maupun buruk, itu adalah suatu hal yang hak, benar adanya. Baik, yang ditimbang itu apa? Ada riwayat-riwayat. Sebagian riwayat atau kebanyakan riwayat yang ditimbang itu adalah amalan-amalan. Faman thaqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya, siapa yang ringan timbangannya. Jelas ya? Jadi amalannya yang ditimbang. Amalannya yang ditimbang. Baik. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang adalah pahala dari amalan. Pahala dari tadi amalannya ya, atau pahala dari amalannya ditimbang. Yang kedua, sebagai ulama mengatakan yang ditimbang itu catatan-catatan amalan. Itu tadi hadits bitaqah, yang ditimbang catatan kebaikan, catatan kejelekan. Catatan kebaikan dan catatan kejelekan. Dan yang ketiga, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang ditimbang adalah orangnya langsung. Orangnya langsung. Karena itu terhadap Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Itu betis Ibnu Mas'ud itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Ini betis, kedua betis Ibnu Mas'ud di timbangan Allah itu lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau yu'ta birrajuli as-samini yaumal qiyamah fala yuzanu indallahi janaha ba'udha. Akan didatangkan seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat, tidak ditimbang, timbangannya tidak seberat sayap nyamuk. Iya. Ya subhanallah. Satu orang timbangannya tidak seberapa sayap nyamuk. Artinya tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya. Ya, jadi ini ada orang yang seperti itu. Karena dikatakan dalam Al-Quran, "Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Kita tidak tegakkan timbangan apapun pada mereka. Artinya tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya akan hal tersebut. Iya. Dan ini di timbangan ini itu selalu ada 3 tempat ya yang Nabi SAW itu dicari di 3 tempat itu. Iya. Dicari 3 tempat itu. Dan itu datang di dalam hadits di Musnad Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Anas bin Malik berkata, waktu itu beliau minta supaya Rasulullah memberi syafaat untuk Anas bin Malik di hari kiamat. Kata Nabi SAW, "Ana fa'ilun." Saya akan lakukan itu. Insyaallah. Maka kata Anas berkata, "Ya Rasulullah, wa aina atlubuk?" Di mana saya temukan engkau di hari kiamat? Supaya saya minta syafaat. Kata Nabi SAW, "Pertama kamu cari saya di As-Sirat." Kata Anas, "Kalau saya tidak jumpa engkau di As-Sirat," kata Nabi SAW, "cari saya di timbangan." Kalau saya tidak ketemukan engkau di timbangan, maka kata Nabi SAW, "cari saya di telaga." Cari saya di telaga. Ya, fa inni la ukhtiu hadhihi ats-tsalaats al-mawatin. Karena saya tidak akan keluar dari 3 tempat ini. Baik. Jadi di timbangan ini seorang ketika dia tahu tentang timbangan, ada sebab-sebab yang menyebabkan dari amalan itu dilipat gandakan, timbangannya berat, maka dia cari hal-hal yang memberatkan timbangan. Kemudian timbangan ini dari zahir hadits-hadits itu timbangannya
Tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah. Daun timbangan itu tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah. Datang sebagian riwayat dari Salman Al-Farisi. Beliau katakan bahwa timbangan itu, daun timbangan itu luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Tapi subhanallah, itu mungkin pendekatan ya. Karena di sebagian hadits Nabi itu berkata, subhanallah walhamdulillah, tahur syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani bainas samai wal ard. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Satu kalimat alhamdulillah pahalanya sudah memenuhi apa? Timbangan. Kalimatani khafifatani al-lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah. Apa dua kalimat ini? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Maka ini amalan yang memperberat timbangan. Memperberat timbangan. Karena itu seorang muslim dan muslimah, ketika dia mengkaji hal-hal yang seperti ini, harusnya dia itu sadar bahwa ini pintu ketaatan, amalan salih. Ya, harus dia tahu bahwa banyak kebaikan di sini. Banyak kebaikan di sini. Ya. Karena itu hendaknya dia semangat untuk mencari dari amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangannya. Perkara-perkara yang dengannya seorang itu semakin memperluas dari harapannya. Dia bisa selamat di hari kiamat di tempat-tempat yang sebagiannya telah kita sebutkan. Ya wallahu al-musta'an. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan tentang al-haud, tentang telaga. Iya.